Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melandu Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan tugas soal nomor 1, tugas video untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja pada soal nomor 1 di sini. Untuk soal nomor 1, kita akan disuruh mencari nilai hasil jumlah kandangnya, yang dimana perintahnya itu di sini kita akan masukkan ada variabel nih, dua variabel, yaitu variabel n besar dan m besar. Artinya variabel n besar itu berarti si ekor bebek dan variabel m-nya itu berisi kandangnya, kandang bebek yang akan kita masukkan di jumlah bebeknya. Nah, ini untuk contoh inputnya, jika variabel n-nya itu banyak bebek 12, dan untuk variabel m-nya itu maksimal isi kandangnya. Terus outputnya, jumlah kandang yang kita perlukan yaitu ada 3. Nah, langsung saja untuk tugas penyelesaian program C++-nya. Langkah awal dalam memulai program C++, kita akan masukkan fungsi-fungsinya nih. Untuk fungsi yang pertama, menggunakan fungsi include Yostrom. Nah, penggunaan dari fungsi include Yostrom ini sebagai pemanggil dari si perpustakaan nih, atau library, agar kita bisa menampilkan si inputnya dan menghasilkan si outputnya. Biasanya itu berupa perintah si in dan si out. Next, untuk fungsi yang selanjutnya ada menggunakan fungsi namespace std. Nah, penggunaan dari fungsi ini using namespace std itu agar kita nggak ribet nih ketika kita memulai untuk menginputkan perintah si in dan si out. Yang artinya ketika kita ingin memasukkan perintah si in kan awalnya itu harus kita ketik std-nya kan. Nah, supaya nggak ribet, makanya di sini kita langsung memasukkan di fungsi using namespace std-nya. Selanjutnya ada fungsi inmain, yaitu merupakan si fungsi program utama. Nah, biasanya proses-proses perhitungan yang akan kita lakukan, perhitungan untuk matematikanya, terus perintah-perintah si in si out-nya, terus rumus-rumusnya itu termasuk ke dalam si fungsi inmain ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tipe datanya. Di sini menggunakan tipe data integer. Untuk variabelnya tadi pada soal nomor 1 ada variabel n dan variabel m. Namun kita akan menginput variabel baru juga nih, yang dimana variabelnya itu jumlah si kandang, karena si outputnya tadi kita disuruh mencari jumlah kandang yang kita perlukan. Kita namakan saja yaitu jumlah kandang. Terus kita tutup menggunakan titik koma. Penggunaan dari titik koma ini untuk menutup perintah dari si baris keempat nih, ketika kita sudah menginput tipe datanya dan variabelnya. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu kita akan cetak untuk masukkan dari si variabel n-nya nih. Kita akan masukkan banyak bebeknya. Kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya ketika kita sudah out nih, mengoutputkan untuk masukkan jumlah bebek yang akan kita masukkan oleh si user atau si penggunanya, kita jangan lupa untuk memasukkan si variabelnya. Variabel si n ini kita akan simpan. Kita tutup. Selanjutnya kita juga simpan untuk variabel si m-nya. Di out, masukkan kapasitas maksimal di kandangnya. Dan kita tutup, dan kita simpan juga untuk variabel si m-nya. Nah, setelah kita sudah menghasilkan si out dan si in-nya, kita akan masukkan untuk rumus dari jumlah kandang yang diperlukan. Rumusnya itu kita akan masukkan variabelnya terlebih dahulu. Di atas tadi kan sudah menginputkan variabel jumlah kandang. Lalu kita akan masukkan nih, untuk jumlah kandangnya kita akan simpan. Kita akan kasih nih wadah untuk menyimpan rumus-rumus dari jumlah kandangnya, di mana rumusnya itu variabel n dibagi dengan si m. Nah, kenapa sih kita bagi si variabel n-nya dibagi dengan m? Misalnya seperti contoh soal nomor 1 tadi kan 12. Ya, kita bagi nih, 12 dibagi dengan si 5. Jadi maksimal isi kandangnya itu ada 5. 12 bagi 5, yaitu 2. Namun bersisa 1. Jadi kan yang dibutuhkan itu kan 2. Terus ada sisanya nih. Sisanya itu kita akan masukkan jika kita mempunyai kondisi nih. If jika n dibagi dengan m, namun bersisa.
Itu N modulo M. Namun harus lebih besar dari 0. Maka kita akan melakukan perhitungan untuk penambahan jumlah kandang yang masih ada sisanya. Kita akan masukkan jumlah kandang dan rumusnya itu yaitu jumlah kandang kita akan tambah dengan 1, lalu tutup si programnya. Nah, kenapa sih di sini kita tambah dengan 1? Nah, jika masih ada sisanya, di contoh input soal nomor 1 tadi, kan masih ada sisanya kan? 12 dibagi 5, yaitu 2, namun bersisa 2. Nah, untuk sisa dari 2 ekor bebek itu, kita akan tambah 1 kandang lagi. Makanya di sini kita akan menginput jika masih ada sisanya. Jumlah kandang, terus ditambah 1, yaitu kita tambah 1 kandang lagi. Terus kita akan cetak ke hasil si outnya. Outnya kita akan masukkan minyak kandangnya. Itu kita akan simpan juga untuk variabel jumlah kandangnya agar banyak kandang yang akan kita baca di hasil runnya nanti, yaitu komputer itu membaca dari rumus jumlah kandang yang terakhir ini. Terus kita enlan. Sedikit penambahan untuk penggunaan fungsi enlan ini sebagai pengenter satu baris ke bawah. Setelah sudah, kita akan lihat untuk proses hasil perhitungannya. Nah, di sini saya menginputkan untuk masukkan si banyak ekor bebeknya, saya masukkan 33, dan untuk kapasitas satu kandangnya itu maksimal 5 ekor bebek. Maka berapa banyak sih butuh kandang yang diperlukan? Nah, di sini untuk banyak kandang yang diperlukan yaitu ada 7. Nah, sedikit penjelasan lagi untuk hasil runnya, kenapa bisa 7. Nah, kita langsung aja nih bagi 33 dibagi dengan 5, yaitu menghasilkan 6. Nah, namun kita kan masih ada sisanya tuh. 3 ekor bebek lagi yang belum mempunyai kandang. Karena masih ada sisanya, maka kita akan tambah 1 kandang lagi. Yang hasilnya yaitu jumlah kandang yang diperlukan jadinya ada 7 kandang. Nah, baik, cukup sekian untuk penjelasan tugas si program C++-nya. Lanjut untuk penjelasan hasil perbarisnya. Nih, untuk penjelasan perbaris di Word-nya, yaitu sama penjelasan seperti saya mengoding tadi. Baris 1 itu untuk input IOSTREM, masukkan perpustakaan agar kita bisa menginput dan mengoutput data. Baris kedua in agar kita bisa menggunakan perintah si standar seperti cout, in secara langsung tanpa harus menuliskan awalannya itu std-nya di depannya. Baris ketiga main, yaitu fungsi utama. Terus baris keempat kita masukkan variabel dan tipe datanya. Baris kelima kita cout nih perintah untuk menampilkan teks perintah di layar agar pengguna itu memasukkan jumlah bebeknya. Terus baris keenam in kita simpan variabel n-nya. Baris ketujuh untuk menampilkan teks perintah agar pengguna memasukkan daya tampung kandangnya. Baris ke-8 kita simpan variabel m-nya. Baris ke-9 kita akan proses untuk jumlah kandangnya nih, yang dimana rumusnya itu variabel n dibagi dengan m. Karena hasilnya adalah bilangan bulat, dimana tadi kan menggunakan tipe data integer kan. Nah, proses menghitung jumlah kandang ini dengan cara membagi n dengan kapasitas si m, yaitu fungsinya itu sama aja dengan fungsi si div. Nah, selanjutnya baris ke-10 nih, jika masih ada proses mengecekkan apakah ada sisa bebek yang tidak masuk ke kandang yang sudah penuh, yang dimana N modulo M, yaitu syaratnya itu harus lebih besar dari 0. Maka kita akan masukkan nih untuk rumusnya, jika masih ada sisanya. Rumusnya itu jumlah kandang ditambah dengan 1, yaitu ditambah 1 kandang lagi. Terus 12 itu kita akan tutup untuk program dari blok perintah if. 13 yaitu kita hasil perintah menampilkan hasil total kandang yang dibutuhkan ke layar nanti setelah merahnya. Dan baris yang terakhir 14 kita akan tutup seluruh program yang ada di fungsi inmain. Maka program tersebut telah selesai seluruhnya. Nah, baik, cukup sekian dari saya penjelasan untuk codingan C++ dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat shortcut-nya.
Nah, baik, di sini sudut code programnya itu sudah ada, langsung saja saya jelaskan. Nah, bentuk sudut code si program soal nomor 1 itu sedikit penjelasan terlebih dahulu. Sudut code itu sama seperti codingan program C++ yang ada di codingan ini, namun bentuknya saja yang berbeda. Nah, kalau sudut code itu kita gunanya misalnya, kalau di codingan C++ itu kan menggunakan Cin. Nah, kalau di sudut code kita menggunakannya itu red. Nah, kalau untuk di sudut code ini untuk menyimpannya itu menghasilkan outputnya itu berupa write. Kalau di codingan C++-nya itu menggunakan cout. Nah, langsung saja, biasanya di sudut code kita akan mulai dengan menginputkan variabelnya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan terlebih dahulu nih variabelnya. Variabelnya itu ada 3, yaitu yang pertama itu tadi ada variabel n, yaitu jumlah ekor bebeknya. N besar atau N kapital. Terus untuk variabel kedua yaitu M besar, yaitu jumlah kandangnya, yaitu jumlah satu kandangnya itu ada berapa maksimal ekor bebek yang akan kita input. Terus untuk variabel yang ketiga yaitu jumlah kandang terakhirnya atau hasil akhir dari jumlah kandang, ada berapa sih jumlah kandang yang diperlukan setelah kita menginput variabel n-nya dan variabel m-nya. Dan untuk tipe datanya ini yaitu sama menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data dengan bilangan bulat berupa angka. Nah, setelah kita deklarasi variabelnya nih, kita akan mulai si programnya. Kita baru mulai dengan menggunakan begin, kita mulai. Terus, tadi kan kita akan menyimpan si variabel n-nya kan. Nah, di sudut code ini kita menggunakan red. Kita simpan nih untuk variabel yang di atas ini. Kita akan simpan menggunakan red, kita simpan n. Yang dimana n itu input dari jumlah si bebek. Terus, yang kedua ada simpan lagi nih untuk variabel m-nya. Kita simpan read, terus simpan M. Nah, yang dimana M itu yaitu input kapasitas maksimal dari si kandangnya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan si rumus-rumusnya nih, rumus dari jumlah kandangnya. Nah, untuk memasukkan rumus ini kita menggunakan tanda panah yang arahnya itu masuk ke si jumlah kandangnya. Panahnya itu menghadap ke sebelah kiri. Nah, untuk rumusnya itu N di M, yaitu N dibagi dengan si M, di mana ada kondisi if N mod si M itu harus lebih besar dari 0. N mod M itu N modulus M, yang mana jika masih ada sisanya. Nah, di sini angkanya itu harus lebih besar dari 0. Terus kita masukkan nih jumlah kandangnya. Rumus dari jumlah kandangnya itu yaitu jumlah kandang ditambah dengan 1. Jika masih ada sisa ekor bebek yang diperlukan kandang lagi, seperti tadi. Kan 33 itu masih bersisa 3 ekor kan, jika kapasitas kandangnya itu, satu kandangnya itu ada 5 ekor. Nah, itu kan masih ada sisa 3 kan, makanya di sini menggunakan kondisi if n modulus m dan angkanya itu harus lebih besar dari 0. Terus rumusnya itu jumlah kandang kita masukkan nih. Jumlah kandang terus tambah 1. 1 ini yaitu ditambah dari kandangnya lagi nih. Kandangnya kita akan tambah lagi. Nah, terus an if kita tutup dari si perintah if ini. Nah, setelah kita tutup, kita akan cetak nih jumlah si kandangnya menggunakan si write. Write, terus kita cetak jumlah kandangnya, yaitu output dari jumlah kandang. Nah, setelah sudah kita cetak, kita akan akhiri si programnya menggunakan n. Yang di awal tadi kan sudah kita mulai begin kan? Nah, jangan lupa kita akhirin juga si programnya, yaitu menggunakan n. Terus kita titik. Nah, selanjutnya setelah penjelasan dari sudut code-nya, lanjut di sini akan menjelaskan deskripsi programnya. Deskripsi program itu sama seperti sudut code, tapi di sini nih berupa dari uraian kata-kata maupun si paragraf. Yang langkah pertama sama seperti tadi, kita ketik mulai. Terus kita memulai jalannya program. Mulai itu untuk memulai jalannya program. Nah, yang kedua, kita deklarasi variabelnya. Kita pesan tempat nih, kita pesan wadah untuk menyimpan si variabel n dan variabel m-nya dan variabel si jumlah kandangnya dengan tipe datanya ini menggunakan tipe data integer. Terus yang ketiga kita ada input si datanya, yaitu masukkan si angka-angkanya. Jadi di sini program meminta pengguna memasukkan jumlah si bebeknya dan kapasitas maksimal satu kandangnya, yaitu berupa variabel si m. Nah, setelah itu langkah keempat kita akan melakukan perhitungan si pembagiannya. Untuk perhitungan pembagiannya itu menentukan hasil bagi bulat dari n, variabel n, dibagi dengan variabel m untuk mendapatkan jumlah kandang dasarnya. Nah, jika masih ada sisanya nih, angka kelima kita akan mengecekkan sisanya.
Nah, jika terdapat sisa pembagiannya, maka N-nya itu modulus M dan harus lebih besar dari 0. Maka jumlah kandangnya itu akan ditambah sebanyak satu kandang lagi untuk menampung sisa bebek yang masih bersisa. Nah, jika tidak ada sisa, maka jumlah kandangnya itu ya tetap kita hanya pakai si fungsi hasil bagi bulat ini, yaitu N dibagi M ini. Terus untuk langkah yang keenam, outputnya kita akan menampilkan jumlah kandang minimal yang diperlukan ke layar hasil si outputnya nanti setelah kita run. Terus yang ketujuh yaitu selesai, programnya akan berakhir. Nah, selanjutnya penjelasan flowchart si programnya. Nah, flowchart ini tuh seperti diagram alirnya, tapi berbentuk seperti gambar. Ada gambar oval, jejer genjang, persegi panjang, dan belah ketupat. Nah, langsung saja langkah awal untuk pembuatan flowchart program untuk nomor 1. Nah, langkah awalnya itu kita akan mulai si programnya kan. Nah, untuk memulai program di sini menggunakan simbol oval, yaitu berbentuk oval seperti ini. Dan jangan lupa di dalamnya itu kita akan masukkan start, kita mulai si programnya. Terus kita tarik nih ke bawah, kita akan input si variabelnya. Nah, untuk input si variabel ini menggunakan simbol belah ketupat. Nah, fungsi dari belah ketupat itu untuk menginput dan mengoutput si program. Nah, kita inputkan terlebih dahulu kan variabelnya, makanya di sini menggunakan simbol jajar genjang. Nah, setelah kita mengoutputkan si variabelnya, kita akan masukkan rumusnya nih, rumus untuk jumlah kandangnya. Di mana rumusnya itu jumlah kandang variabel N kita bagi dengan variabel M-nya. Nah, jika masih ada sisa, kita akan lanjut ke bawah. Kita akan tarik diagram ke bawahnya, alirannya. Kita akan menggunakan kondisi decision nih, percabangan atau belah ketupat. Nah, biasanya simbol dari belah ketupat ini yaitu menghasilkan nilai benar dan nilai salah. Nah, jika benar nih, misalnya masih ada sisa baginya, kita akan hitung lagi nih untuk jumlah kandang yang jika masih ada sisa baginya. Jumlah kandang dan jumlah kandangnya yang kita inputkan tadi ini, kita akan tambah satu kandang lagi. Makanya di sini plus 1. Nah, jika salah, maka kita akan langsung cetak nih untuk jumlah kandang yang di sini. Nah, terus jika sisa dari jumlah kandangnya tadi masih bersisa, jika sudah tercukupi, kita akan tarik diagramnya ke hasil si outputnya, yaitu jumlah kandang yang terakhir. Nah, setelah kita sudah tarik ke semua jumlah kandangnya, kita akan akhiri si programnya, yaitu menggunakan simbol oval yang di dalamnya itu N, yaitu yang dimana artinya program tersebut sudah berakhir. Nah, baik, cukup sekian dari saya penjelasan untuk tugas video soal nomor 1, yang dimana penjelasan dari codingan C++-nya, penjelasan hasil runningnya, hasil pseudocode programnya, terus hasil deskripsi programnya, penjelasan per barisnya, dan penjelasan video flowchart-nya juga. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.